Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت معلوم وكل الناس لاقٍ. Sadaqallahul azim. Yang terhormat unsur pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Yang terhormat Bapak Rinto Abdullah, pernah menjabat Budaya Lolipo, Kecamatan Wonosari ataupun sangat alhamdulillah beliau hadir membersamai kita. Yang terhormat Tuan Imam wilayah Kecamatan Wonosari beserta seluruh jajaran pegawai syar'i yang sempat hadir. Yang terhormat Kepala Sekolah di Kecamatan Wonosari ataupun para kepala sekolah se-Kecamatan Wonosari, sekolah SMP yang mohon maaf tidak sempat lagi saya sapa sesuai dengan nama lengkap gelar akademisi yang saya hormati dan saya banggakan guru saya Al-Mukarram Al-Ustaz Yusuf Kune SPD, juga bahagia dari keluarga yang berduka karena adik beliau salah seorang dari anak mantu dari almarhumah, yakni Ibu Aisyah Kune SPD. Alhamdulillah saya bersemangat dan bangga di kesempatan ini diundang oleh keluarga yang berduka sekaligus sama-sama hadir datang dengan guru saya. Yang terhormat seluruh hadirin wal hadirat, tokoh agama, Pak Hujat, Bapak Haji dan Ibu Hajian, tokoh masyarakat, para sesepuh, tokoh adat Mayuru, Loidadian yang sempat hadir maupun Mayura, Mayuru Kadato, macam-macam di Mayuru. Ya, Bormakol, Bormayur Patan, ya, Mayur Hantan, dan sebagainya. Yang seluruhnya, jamaah sekalian mohon maaf, tidak sempat lagi kami sapa seorang demi seorang. Semuanya saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat keluarga yang hadir dari bermacam tempat, ada yang dari Talaga, Buhu, ada juga yang dari Buhu Talaga, lalu dari Alo, di Pak Saiful Fito, ya, juga keluarga yang terhimpun dalam keluarga duka. Alhamdulillah hadir berkat kecintaan kita semua kepada almarhumah. Insyaallah segenap keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah, suami tercinta, anak-anak, saudara, cucu handai telan, semoga diberikan oleh Allah kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan guna menjalani dan menerima perguruan musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Mula pertama, mari sama kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah, di mana di sore hari ini
kita dapat memenuhi undangan keluarga yang berduka serangkaian mengenang doa arwah almarhumah hari yang ke-7 yang dirangkaikan dengan tausiah. Semoga apa yang kita lakukan dan sementara berlangsung ini mendapatkan berkah rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beriring salam kepada junjungan kita, suri teladan hidup, idola panutan kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau yang masih tercurah kepada keluarga, sahabat sahabatnya, pengikut setianya, para tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga pula akan sampai kepada kita umatnya yang masih konsisten dan istiqomah dalam ajaran dan sunnah-sunnah beliau dengan ikutan-ikutan yang ihsan. Semoga beroleh naungan syafaat hingga dia berkiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, sudah diinformasikan oleh MC bahwa acara ini selesai ceramah berlanjut dengan doa arwah, doa rosliyah. Untuk hari ini bertepatan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah, tanggal 3 November 2020 Miladiah. Waktu maghrib untuk wilayah Provinsi Gorontalo termasuk Kecamatan Wonosari jatuh pada pukul 17:39. Wilayah Wonosari ada penambahan. Sehingga jam sekarang sudah pukul 15:34. Maka sisa waktu maghrib ke depannya tersisa masih ada 2 jam 5 menit atau kurang lebih 125 menit. Maka waktu ini akan dibagi, pertama ceramah, kedua doa arwah sekaligus dengan jamuan, terakhir kembali persiapan sholat maghrib masing-masing. Sehingga insya Allah tersisa waktu untuk saya 40 menit. Ya, wan duhengan ini, wan ilang ini. Walaupun laminya di Pak Ustaz Nabi 40 menit. Insya Allah pertama di perkenalan Jamal kok di Dewa. Karena lalu kalau mampu waktu mengundang PNN. Karena tadi tentu, ya maksud dulu pengundangnya ini Allah umumnya. Bahwa tak ganteng kan pasti undangnya ulang, tak ganteng bisa cara memang. Sehingga singkat, padat, dan insya Allah sedikit singkat padat itu mudah diingat dan insya Allah pula mudah diamalkan. Kalau mau timbangan opong, mau dulaan, sejenak saya pending karena kita kedatangan khalifah di wilayah Kecamatan Wonosari, Kemuti Mamanga, Wilayah Olipu, Pulau Wonosari. Bentuk penghargaan, apresiasi atas kehadiran beliau di tengah-tengah keluarga kita. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, atas izin beliau saya lanjutkan materi. Maka efisien waktu yang singkat ini saya manfaatkan sesuai dengan kemampuan saya. Wan buat del tamunula. Biasakan tamunula itu kan menular daging malur, daging musafir. Iran dari misal tamunula yang menteri itu menular sagela. Sagela tiada mau begitu. Sehingga yang ceramah hati-hati mau begitu atau mau kata tamunula. Ini mempelajari tema mulu-mulu di laboratorium hukum
buat dia mengikuti dulu. Sehingga karena segala dia mau butuh dia mau topolo, dia tak topolo segala mau butuh segala tahun. Dia lolos butuh lagi, kota topolo lagi tahun. Kedua-duanya memiliki resiko. Sehingga insya Allah materi ini saya bagi dua. Yang pertama kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Suami tercinta, tentu ini ujian yang teramat berat. Kehilangan sosok istri yang sangat dicintai, istri yang sangat membersamai dalam suka maupun duka. Saya selalu memberikan perumpamaan, seorang suami ditinggal wafat oleh istrinya bagaikan kehilangan kedua tangan dan kedua kaki. Lama itu, karena biasanya lo tempo untuk dengan milasi kalau cuma tua, dan bertaluka kalau tabeti. Dan itu biasa lumrah itu bapak dan ibu bagi seorang suami. Video lalu lima itu. Yang penting jangan tidak tahu kamu tidak main itu ya tak apa. Bapak dan ibu jamaah sekalian, maka suami tercinta almarhumah sudah kehilangan sosok itu. Sosok yang senantiasa memberikan dukungan moral dalam suka maupun duka. Di saat di luar rumah ada yang tidak percaya kita sebagai suami di rumah, tapi ada istri yang senantiasa loyal dan percaya kepada kita suami. Di luar rumah suami kadang-kala tidak disegani, tidak dihormati dan dihargai, tapi ada di dalam rumah seorang istri yang setia, menghargai dan juga menghormati suami. Itulah istri. Sehingga kehilangan istri amat berat. Jangankan suami almarhumah, Rasulullah saja pada saat istrinya Siti Khadijah binti Khuwailid wafat, Rasulullah merasakan duka yang amat dalam, sehingga dikenal dengan tahun duka cita, Amul Husni, tahun duka cita. Padahal Rasulullah kurang lebih 26 tahun. Sejak usia 25 tahun Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, lalu usia 50 tahun Rasulullah wafatlah istri beliau. Sehingga kurang lebih 26 tahun digilai Rasulullah oleh Siti Khadijah. Tapi pada saat Siti Khadijah wafat, Rasulullah merasakan begitu singkatnya 26 tahun itu. Apalagi suami tercinta almarhumah. InsyaAllah beliau senantiasa ikhlas, sabar dan ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan dan keredaan suami menjadi tiket bagi istri menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga bagi seorang istri solehah, bagi istri yang baik adalah ridho suaminya. Sehingga suami yang ridho atas istrinya, entah keredaan itu saat istrinya wafat, dia meredai, dia memaafkan kesalahan istrinya, dia reda dengan keputusan Allah, maka atas keredaan itu istri akan mendapatkan tiket menuju surga. Semoga itu didapatkan oleh almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga para istri yang hadir di tempat ini, ingat bahwa surga kita juga terletak pada reda suami. Sehingga perbanyaklah kita meminta reda suami dalam hal beribadah, dalam hal beraktivitas, sampai saat kita pun wafat atas reda suami, maka kita akan tergolong istri yang solehah, insyaallah pula mendapatkan tiket menuju surganya Allah. Pada anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhumah, beberapa anak almarhumah ini mengutamakan dari almarhumah jadi selawatnya, ya. 6 orang masih ada semua, ya. Alhamdulillah, 6 orang anak. 1 orang anak saya cukup untuk mendoakan orang tuanya, lebih-lebih orang tua yang sudah wafat.
Apalagi kalau 6 orang, luar biasa. Tawalo matati mamutaya deh, muhui-muhui motor makwalta. Tamulah Muhammad lahu sahutu. Kalau lima Muhammad lahu ahadi. Kalau lima Muhammad lahu di sini. Kalau pasti Muhammad lahu salasa. Kalau Muhammad lahu arba. Kalau Muhammad lahu hamisi. Labata muhimu ngamata ulumata lahu jum'ati ragalan dua. Minimal Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhumah kama rabbayani shaghira. Kalau demikian berarti almarhumah mendapatkan kiriman doa dari anak-anak yang soleh dan soleha setiap hari. Polyamat dari Pak Imam Butile Tual Ilaiya Umuhui, Tawanghui, Limahui, Pituhui, Puluhui, Rotuluhui, Patpuluhui 100, 200, 300 tahun. Tapi di setelah itu kita senantiasa mendoakannya. Ya, karena dengan doa dari anak-anak yang soleh dan solehah itu senantiasa mengalir. Idza ma tamnu adama inqata' amaluhu min talatina. Setiap anak cucu Adam meninggal dunia, terputus segala amalnya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, putus. Illa kecuali min talatina. Terutama di antara yang 3 hal itu, doa anak-anak yang soleh dan solehah itu senantiasa mengalir pahalanya. Atau kesolehan anak-anaknya senantiasa juga pahala mengalir kepadanya. Sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha, sebenarnya dia berinvestasi pahala kepada orang tua. Karena dia bagian daripada tanggung jawab orang tua. Tanpa mengurangi pahala daripada anak yang soleh itu. Tanpa mengurangi pahala dari anak yang senantiasa beribadah itu. Dengan puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, anak yang soleh dan solehah dapatkan pahala, orang tuanya pun dapatkan bagian pahala. Apalagi dengan doanya yang selalu mengalir langsung, tidak ada hizab, tidak terputus kecuali sampai kepada yang bersangkutan. Maka insya Allah anak-anak almarhumah adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pesan saya kepada anak-anak tercinta almarhumah, senantiasa cintai dan sayangi orang tua yang tersisa saat ini. Boleh kan? Almarhumah sudah meninggal, suaminya masih ada, berarti yang boleh apa. Maka salurkan kerinduan kecintaan yang sudah terputus kepada almarhumah, semuanya dialihkan kepada ayahanda tercinta dari Papa. Sehingga si Bapak mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya, lalu dia tidak akan merasakan kesedihan yang begitu dalam. Kenapa? Karena ada yang meneruskan kebiasaan-kebiasaan istri tercinta untuk memberikan perhatian, memfasilitasi dari semua kebutuhan sang ayah. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang tua kalau sudah tinggal sendiri, sensitif, mudah tersinggung, ya, sehingga anak-anak senantiasa menjaga perasaan dari orang tua yang tinggal seorang diri, lalu juga memberikan perhatian dan kasih sayang, memperhatikan kebutuhannya. Anda sangat sakit ya, ini suatu dia, ya. Sakit ya, insyaallah. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Saya mau kisah sedikit boleh? Mau cerita sedikit. Ada seorang datang kepada Rasulullah. Lalu seorang itu datang kepada Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah, saya mau mengadu kepada engkau baginda Rasul." Apa itu? Ada seorang kakek laki-laki tua sering datang ke rumah saya, lalu dia mencuri makanan. Pokoknya minum nama dia, dia pokoknya mau walu kamu.
Dan itu selalu dia lakukan. Rasulullah tanya, kau kenal orangnya? Saya kenal ya Rasul. Kau tahu tempat tinggalnya? Saya tahu persis. Coba undang dia. Rasul suruh undang. Dalam bahasa orang Wonosari diklarifikasi. Dalam bahasa syar'i disebut dengan tabayun. Maka diundanglah. Yang melapor dan yang terlapor sudah berada di depan Rasulullah. Maka Rasul tanya, Pak Tuan, wartawan itu sisi logo agama dia tahu dia. Wartawan itu tahu logo melalui tanaman orang tahu dia. Anda kenal dia? Saya kenal. Anda tahu apa yang diadukan kepada saya? Tidak. Anda sering datang ke rumahnya, lalu sampai di dalam rumahnya, ambil makanan, tidak permisi, tidak minta. Itu minum nama debel dia, langsung mau Allah. Yang mengintu yang tertipu. Benar itu? Benar ya Rasul. Anda tahu mencuri itu tidak benar dan tidak dibenarkan dalam syariat dalam Islam. Saya tahu ya Rasul. Saya tahu. Mencuri itu tidak boleh dalam syariat. Hukumnya di dunia dipotong tangannya. Di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Saya tahu. Tapi kenapa Anda lakukan? Karena terpaksa ya Rasul. Kenapa terpaksa? Begini ya Rasulullah. Orang ini dahulu lemah. Saya kuat. Mulolome pun kita pola dia uji. Molukuh lemahnya. Dan saya kuat. Tetapi saat ini dia yang sudah kuat. Tapi saya yang sudah lemah. Melogaan dia, melolong dia. Dahulu dia tidak punya apa-apa. Dan saya saat ini dan saya saat itu punya apa-apa. Tapi sekarang sudah berubah ya Rasul. Sekarang dia yang punya apa-apa dan saya sudah tidak punya apa-apa. Untuk makan pun sudah tiada. Sehingga saya terpaksa mencuri di rumahnya. Saya tidak mencuri di tetangga rumah saya. Kenapa? Tanya Rasul. Karena saya tidak mau mencuri di tetangga rumah saya. Nanti saya akan dihakimi, dihajar, dipukul. Tapi saya pilih untuk mencuri di rumah orang ini. Kenapa harus di rumahnya? Karena dia anak saya ya Rasul. Masya Allah. Karena anak dia tak betul ya Rasul. Sehingga Rasulullah berlinang air matanya. Pada saat kakek ini mengatakan, ya Rasul, sekalipun saya mencuri makanan di rumah anak saya, ini tangan saya potong. Karena ini tidak benar dalam syariat. Walaupun luar ini salah karena mencuri. Saya mau potong tangan saya karena mencuri di rumah orang tua, di rumah anak saya. Maka kata Rasulullah, Anda tidak salah kakek tua. Anda tidak salah. Rasul langsung mengatakan kepada pemuda ini, kamu ingat, jangankan makanan di rumahmu yang diambil oleh ayahmu dia makan. Dirimu dijual, lalu harga dari dirimu dia belikan makanan untuk keperluannya, untuk kebutuhannya, halal bagi ayahmu. Jangankan kau Allah sedorong belemu, patanamu patan di papamu, wau harga patanamu, patan liung liung, halal di papamu. Tidaklah engkau sadari darah daging yang ada pada tubuhmu itu adalah dari ayahmu. Dulu dia perkasa, kuat fisiknya, punya apa-apa. Kemungkinan fisiknya menjadi lemah saat ini karena tenaganya terkuras karena menafkahi engkau. Hartanya sudah habis karena membiayai hidupmu. Kau lupa dengan itu. Sehingga pemuda ini pun meminta maaf kepada Rasul. Ya Rasul, saya hilang. Saya meminta maaf ya Rasul. Kata Rasul, tidak. Bukan untuk saya. Tapi minta maaflah kepada orang tuamu. Karena engkau melalaikannya, kau tidak mengurusnya, kau tidak memperhatikannya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, semoga kita semua terhindar dari sikap anak yang melalaikan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pesan kepada anak-anak tercinta almarhumah. Yang terakhir kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah, bukan terakhir materi, ini terakhir untuk keluarga.
Maka doa yang kita panjatkan pada saat ini, mulai tadi dari khatam Quran, berlanjut dengan doa arwah sebentar nanti, lanjut lagi dengan hidangan ini, semua ini adalah bentuk ikhtiar kita. Bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ikhtiar ini diterima dan dikabulkan oleh Allah dengan izin dan kuasa Allah. Sampailah kepada almarhumah. Amin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi khatam Quran. Insyaallah bacaan Quran yang dibaca mulai dari surah Al-Fatihah berakhir dalam surah An-Nas 114 surah. Semuanya itu insyaallah kalaupun itu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap baris huruf ayat surah dan juz dalam seluruh Al-Quran itu tanpa mengurangi pahala kita yang membacanya, tanpa mengurangi pahala kita yang mendengarkan bacaannya. Semoga almarhumah mendapatkan pahala yang sama. Amin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, ada yang tanya, "Dia pengalaman itu Ustaz? Memang pasiola alam manusia biasa saja pengalaman hari. Kenapa? Karena kita manusia terbatas kurang waktu dan keadaan. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah yang Maha Kuasa, lebih dari itu Allah sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sehingga kita hanya berbaik sangka kepada Allah. Sudah tinggal ada tergurung aja. Mukarram Ustaz Yusuf Pune. Inni inda zanni abdi. Allah itu Bapak dan Ibu hanya tergantung prasangkaan hambanya. Allah Ta'ala itu amiyatila tolandobu wa tolino. Tergantung prasangkaan dia. Kalau prasangkaan kita bahwa bacaan Quran yang kita niatkan kepada almarhumah, doa arwah yang kita niatkan kepadanya, juga termasuk zikir yang kita lapaskan kita niatkan kepadanya, termasuk sedekah hidangan makanan ini kita niatkan kepadanya. Insyaallah dengan prasangka baik kita, semoga Allah akan mengikuti sesuai dengan prasangkaan kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dia tidak bisa ada sedikit keraguan. Bila Allah Ta'ala jauhan tangan dia utus kedulu meja, bauton uan-uan-uannya kedulu menghilangkan, khususnya yang menyiapkan keluarga. Maka insyaallah dengan prasangka baiknya keluarga kepada Allah, ikhtiar ini insyaallah sampai kepada almarhumah dengan izin Allah. Dengan juga kita senantiasa mengharapkan ridha Allah, semoga itu akan terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Selesai untuk keluarga. Yang kedua, tausiah untuk kita semua. Nasihat. Cukuplah kematian ini menjadi peringatan keburan. Kapan bil mauti wahidun. Masutu udelo pase tongolo tango timari poera nasihati. Olando tadongro yamil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ututumulo. Kalau pada ilmunya siapa lah bilang ya lumayu. Ya. Belajar kan, belajar lihat kemudian Bapak dan Ibu. Kalau gerak dari ini mulai sibuk, berarti tandanya acara ini harus saya jadi. Ya, pada ilmunya. Bapak dan Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ambil pelajaran kematian yang telah dirasakan dialami oleh almarhumah 7 hari yang lalu. Sehingga kematian itu sendiri menjadi nikmat bagi almarhumah, karena tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada nikmat yang dinanti oleh orang yang beriman kecuali nikmat berjumpa dengan Allah. Maka hakikatnya seorang yang wafat itu, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu dia wafat, hakikatnya dia berjumpa dengan Allah. Dan kematian itu sendiri bagi keluarga yang ditinggalkan merupakan ujian. Keluarga yang ditinggalkan diuji oleh Allah. Insya Allah dengan peristiwa ini, keimanan dan ketakwaan serta kesolehan keluarga ini semakin naik dan semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan peristiwa ini. Dan bagi kita semua ini menjadi pelajaran. Tetap saya mengambil bahwa kematian bagi almarhum adalah nikmat, bagi keluarga adalah ujian, bagi kita adalah peringatan. Bila iman ke ulondang mengambil hati, ya.
Oh, udah orang Jawa? Iya. Oh, Jawanya. Tapi bisa bahasa Gorontalo. Paham ya? Nah, apa-apa, saya pakai dua bahasa saja. Gorontalo dan bahasa Indonesia, Jawa saja. Kalau Gorontalo Melayu saja, berarti dua bahasa. Siap-siap tahu mengenai dua ekor panas itu. Nggak ekor rumah Melayu, ekor Gorontalo. Tapi aja kalau dua ekor, dua mata, satu ekor, dua minggu. Mengenai mas tegang. Di Gorontalo ada tradisi yang punya nilai historis. Tradisi yang ada hubungannya dengan peristiwa. Apa itu? Pakaian putih. Ciri khas Gorontalo itu. Mata biak Gorontalo itu kan tunggal kaya beliau tilahu opate hikainya long putih. Ada nasihat terselip di dalamnya. Ya, itu yang saya maksud tadi punya nilai historis, budaya tradisi tapi berkaitan dengan peristiwa. Lamana hikayanya long putih tertahu pada tunggal hidayah dituhui. Yang pertama, pakaian putih ini adalah pakaian terakhir kita suatu saat nanti. Sehingga orang yang senantiasa hadir di pemakaman dengan pakaian putih, hadir di takziah dengan pakaian putih, berarti dia melatih jasadnya untuk dibalut dengan kain putih. Dulu salah bangun, dia sudah berusaha di mata putihnya lemah karena mau latih kain yang putih. Dia umumnya bapak dan dia okean. Sehingga saya melakukan nanti itu pada hakikatnya dia menasihati dirinya. Dia menasihati dirinya bapak dan ibu, betugas berusaha itu mau kebatangan loh. Mungkin pakaian putih saat ini yang kita kenakan beda kualitasnya, beda modelnya dan juga beda harganya. Tapi datang suatu saat bapak dan ibu setuju dengan tidak, pejabat dengan rakyat jelata, orang kaya dan orang miskin, sepertinya tidak ada perbedaan saat itu bapak dan ibu. Di rumah dia kamu. Tak pejabat oleh rakyat biasa, tak kaya kami miskin di rumah dia tetap pada di depan. Lepas gila lebih yang ngambil. Kalau sama bapak dan ibu diperlakukan Pak, itu menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya dia lemah Pak. Apalagi mau mengi manga mini mong 4S aku. Tak sombongnya lah itu aku pakai 4S ya. Mana 4S kepala desa kan 4 miliar. Ada bukan 4M lo tak sombongnya lo mengi manga mini mong mengelo ya tak sombongnya itu mengelo bapak dan ibu. Sehingga itu akan menghidupkan atau patali dia tunggu elok tunggu ini. Dia tunggu elok ngomong baru tuh ngomong kan apa pakai wajib mau galak pak. Kita mengelo bapak dan ibu. Bukan kalau tolak apa pakai ini mas. Ya, boleh apa pakai ulang, supaya selalu kan dulu itu pakai ulang. Baru 20. Lepas itu pakai itu. Terus entahnya itu dulu yang kita itu. Disuruh Pak Bintang dimasuk dalam istilah sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Walaupun sombong ini sesuatu yang tidak bisa kita gunakan Pak Bu, karena ini pakaiannya Allah. Tapi di saat ada orang berlaku sombong, lalu kita sombong kepadanya, setidaknya kita bersedekah kepadanya dengan apa? Dengan peristiwa dan kejadian itu dia tidak akan menguranginya. Itulah sedekah. Melihat dia, sehingga itu lebih berarti pengen ulu alim lebih. Karena kecuali alim mau ajaran nama saya tambah terus itu aja mas pulau itu Pak. Mengelo, mangalo. Orang sombong itu mangalo Pak Bu. Mangalo itu Pak Ide. Ya, monyet di dihulu tu atio muwalia. Di dihulu tu atio muwalia, orang muwalia di dihulu tu. Boleh tunggu tang lalu tu. Boleh untuk talun dia pun minggu lagi. Marilah amal nggak ambil ya. Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang patut kita banggakan kecuali Bapak dan Ibu, kita hanya bisa membanggakan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amal ibadah kita, itu akan menjadi kebanggaan kita dan dapat menyelamatkan kita nantinya di yaumil nasyar sampai di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, itu dia mengopang bola, menikahin lomput dia itu melatih diri.
Ya, sehingga nasihat dia lewat tangan dia. Sehingga nyantam oleh nama bungo, dia berarti menasihati dirinya. Wantaran dinyala menak melobung, dan dinyala menak dihilainya, undangnya oleh bapak dan ibu. Ya, maka dikhawatirkan orang ini tidak dapat menasihati dirinya secara langsung, sehingga boleh akun boleh juga ajari pamu. Insya Allah kita yang hadir di tempat ini mengambil ibrah pelajaran khususnya pada diri kita. Yang kedua, kain putih yang kita kenakan, maknanya apa, tujuannya apa? Kalau kain putih itu pamu hetalal kalau tabiolo kalau kotor. Tapi kainnya long putih ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, ibu mtiuloh hepe patales tiuloh ya. Kemudian bangun, saya tidak ada dia bangun. Berjalan dia perhatikan, tempat duduk dia perhatikan, dia makan hati-hati. Kalau ada tahu kuah, mungkin ada tahu piletone, ada tahu tabuli. Kenapa demikian dia hati-hati? Dia takut, dia khawatir kain yang dia kenakan bernoda dan kotor. Khawatir dia kalau masih tambiol, masih mengkotor kain dari ukutio. Tapi pesan yang lebih dalam di dalamnya, walau kain di Orlando, mau khawatir Orlando kalau mau kotor, kalau tambiol, mau palau ta'ala itu kali ini. Jangan sampai kau kain itu ta'ala lo bilau dina. Jangan sampai kau kain itu ta'ala tambiol, kalau bilau itu ta'ala tambiol dunia Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu jemaah sekalian, pesan yang mendalam, yakni mari kita jaga ini hati. Ya, hati kita ini Bapak dan Ibu adalah tempat kita berkomunikasi dengan Allah di hati ini semua. Ya, karena hati ini Bapak dan Ibu lentera ilahi, cahaya ilahi linggi luar Allah Taala tuatangan. Qalbul mu'minuna baitullah. Kali kita mukmin bedanya sehingganya silakan kita punya pangkat jabatan, cukup pangkat jabatan itu melekat di atas bahu kita, tapi tidak berbekas di dalam hati. Silakan kita punya harta, mobil di garasi, tidak perlu disimpan dalam hati. Uang cukup di berangkas, cukup di bank, cukup di lemari, di saku, jangan simpan dalam hati. Semua yang kita miliki silakan, tapi jangan sampai tersimpan di dalam hati. Kenapa? Karena hati miliknya Allah. Kulu dan doa itu apa? Ya, jangan sampai terkontaminasi. Istilah kata Wonosari itu. Dan hal itu mari Allah bertahu kalau itu ikan di laut, di saat diangkat ke daratan, ukor-ukor cakalan dari mulajan, kang bubara, kang batu, kang kakak, lalangol, tapol, pabo, pertanyaannya, wilalangatif, panggil atau dia? Pengalayalan atau sama itu? Panggil atau dia jalan? Pengalayalangatif, panggil atau dia? Tidak, tidak tak. Dan yang panggil apa itu lalang motor di sekolah desa, yang panggil. Bawa pokok pikirannya Bapak dan Ibu, seharusnya panggil. Kalau kita mau cermati, logikanya harus asin daging daripada ikan mau. Tanpa ditaruh bumbu, tanpa ditaruh garam. Kenapa? Karena dia siang dan malam di tempat yang asin. Punya laut siapa pun tahu yang panggil. Tapi itulah kelebihan ikan di laut. Sekalipun dia di tempat yang asin, tapi dagingnya tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Tinggal itu kelebihan terlalu hebat. Nah hal itu kepada Allah terlalu hebat itu Pak. Prinsip orang yang beriman itu tidak ubahnya sebagaimana prinsip ikan di laut. Dia berada di dunia, dia beraktivitas di dunia, tetapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Peristiwa di mana itu model yang ngomong panggola. Haha, diri puju, dia saya apa itu? Orang tua punya prinsip itu Pak. Mengerti omongan itu prinsip mengerti omongan apa dan ibu. Haha, diri puju, dia saya apa itu? Orientasi mereka di dunia bukan dunia, tapi orientasi mereka di dunia mengumpulkan amal untuk menjadi bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup di dunia bukan dunia tujuannya, tapi tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan heran orang-orang tua kita dulu luar biasa karomahnya, luar biasa Bapak dan Ibu. Mereka beribadah, beramal diam-diam Bapak dan Ibu.
ya, dan mereka tidak menjadikan dunia tujuan hidup kecuali hanyalah sebatas keperluan. Sehingga Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar saya siapa Imam Ahmad bilang saya mau otomat tangga berjauh 4 kali atau pokok buli tol karena orang di zaman. Bapak dan Ibu jamaah sekalian jangan sampai mau hilafah wajah otomat tangga 4 kali sama penjumlah beren di ceramah sehingga mah boleh mahu aja siapa ya boleh ada jadi ceramah. Kenapa? Pertama Saulio gagal. Oleh jamaahnya luar biasa, banyaknya jamaah ini. Tapi saya yakin, sebanyak jamaah ini hadir bukan karena saya, jauh karena wajatan ceramah. Saya yakin, banyaknya jamaah ini karena almarhumah orang baik. Wan pemuda itu ada dari almarhumah pikiran tak mau nafas. Kalau saya rumah yang luar biasa, mau ada hilaiya, mau nak molo bunga itu seperti ayo. Wanuta hilali mukjauh bapak dan ibu. Penjapoti ayo, bawa nuta mulai tahalir pak bukan seperti aja tamu. Jam 6 malam banyak tuh saya tadi di bilah itu pertimbangan itu. Walaupun jadi pertimbangan itu. Jam 7 hari lah tadi di bilah pertimbangan yang gimana. Bawa nuta pilih hadirnya pak bu, walau tak dulu akhirnya tidak mau nanti. Entah bersama-sama sendiri dia pergi pak. Kenapa? Karena ada hubungan batin. Karena hubungan kita manusia itu ada 2. Ada hubungan fisik, ada hubungan batin. Kalau hubungan fisik, orientasinya sentimen orientasinya bapak dan ibu, dia tendensius pak. Dia dekat karena dia camat, dia dekat karena dia anggota dewan, dia dekat karena dia pejabat. Selesai semua itu, maka dia pun menjauh. Kenapa? Karena pendekatan secara fisik. Pendekatan secara fisik bapak dan ibu senantiasa memperhatikan latar belakang. Dia dekat karena kaya, karena diwoluh maka dulu woyo malah susah miskin kalau ini dolet itu. Kenapa? Karena pendekatan secara fisik. Tapi kalau pendekatan secara batin, maka insya Allah itu yang terbaik. Pendekatan secara batin itu Pak Bu, kebaikan yang terasa sampai di lubuk hati. Orang selalu lolokan kamu. Orang bisa datang di tempat takziah seperti ini pada almarhumah, pasti mengenang kebaikan almarhumah. Itulah hubungan hati. Karena begitu baiknya almarhumah dan keluarga almarhumah, sehingga memudahkan langkah kaki kita, membuat hati kita ikhlas ke tempat ini. Maka insya Allah itu akan menjadi modal bagi almarhumah insya Allah. Amin. Dan ini menjadi investasi bagi kita. Karena berjalan itu Bapak dan Ibu mau datang ada takziah, insya Allah mendengar saat takziah alhamdulillah. Wanita mau datang mau 2 tahun beliau Bapak dan Ibu pasti 2 tahun beliau itu. Karena itulah kebiasaan kita. Sehingga bukan yang tak hilau itu. Kembali kepada hati ini Bapak dan Ibu. Di samping hati ini berhubungan dengan Allah, maka hati ini senantiasa baik dengan orang Pak Bu, pribadi kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama Pak Bu. Yang paling terakhir, misalnya itu Pak Bu, peristiwa di mana itu adalah sumur lambi, batang lambi. Batang lambi itu kan di Polomungo, dua pipi wajah mas. Dia pun menerima Pak Bu. Batang pohon pisang yang belum berbuah, ditebas berbulan-bulan tidak akan. Tapi kalau batang pohon pisang yang sudah berbuah, sekali ditebas berangsur-angsur mati. Mau batang olahan may lumungo humalir ngenge, luar penda pa ako mauito matapat ini. Lamangan beda hasilnya, padahal diperlakukan sama. Filosofi dalam kehidupan, lumadu orang itu Pak Abu, batang olahan di Polomungo, luar pipirua dia mati, lamangan dia mati karena di Polomungo ibu ada manusia. Batang olahan di Polomungo humalir ngenge, tidak mamak babu tak dua penda. Pokok terlalu enak mau itu mana pasal lama dia menginasi umat karena mau melihuna di manusia. Peristiwa lima itu adalah sumber batang orang itu. Pelalu pun ya kita masih wali penghutumatnya di permohonan dari keluarga, wali penghutumatnya di permohonan dari hidu, wali penghutumatnya di permohonan dari keluarga, dari hidu masyarakat pemerintah. Niatkan di dalam hati
dari niat itu menjadi motivasi kita untuk berbuat baik dan menyambung silaturahim. Yang paling terakhir, jangan sampai kita kalah dengan hidupnya ayam. Kopiah itu melolak tahu malu. Malu aitan tuntum roko malu asandulio. Putih lalu sumbaga lalu putih lalu sisi lalu siburi. Oh malu asandulio. Bawan malu mai kalau siapa po masih lambalio. Mahedeng deriak pun jadi apa? Ma bakar rica, bakar iloni, ayam goreng kecap, ayam goreng Kentucky, opor ayam, kara ayam, sup ayam, ayam geprek. Mahidal dalam pertanyaannya, mahidal dalam tanggung tadi buat kilo malu apa sih? Tentang pulang di malu tidak. Kalau orang minta tak perlu lagi malu apa itu. Kalau orang minta pun kalau tak perlu lagi malu apa itu. Oh itu Allah itu. Peristiwa lima itu model malu apa itu. Tumbuh-tumbuh itu mau tahu tanggung tahu. Oh itu untuk beliau bapak dan ibu, kita baik dengan keluarga, kita baik dengan tetangga, kita baik dengan masyarakat, kita baik dengan pemerintah. Lalu apa yang potensi yang kita miliki, kita selalu berbagi, entah itu dengan harta, dengan ilmu, dengan pikiran kita bapak dan ibu. Suatu saat kita wafat, kalau itu pun malu ya, maupun dia tahu itu. Mau pengunjung tahu itu, ya betan dia halaliam, ya betan dia ngomong. Dia beta ya punggili, dia beta kagak poti kedelo. Putih pemuda tahu orang tak kita dulu. Dengan syarat apa? Syarat memberi manfaat kepada manusia. Bagaikan ayam itu, dagingnya memberi manfaat, maka yang merasakan manfaat daging itu yang memberi nama kepadanya. Begitu juga hidup kita. Hidup dalam satu nama, karena memberi manfaat di masa hidup, suatu saat dikenallah kebaikan kita. Demikian apa yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mengenal yang maaf, mengenal ilaku, bila kalau tinggi bandara, mengenal utilah, mengenal pesan dan mengenal Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.